Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini karena hati dan pikiran kami sudah siap untuk dinasehati, ditegur, dimotivasi, dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memakai hamba-Mu pagi hari ini Tuhan di tengah-tengah kekurangan dalam hidup hamba-Mu. Untuk hamba-Mu bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya yakin dan percaya untuk selama-lamanya Tuhan baik gak pernah tinggalin kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang bersama keluarga, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat yang terus mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau kasih tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu temanya, yuk slide, oke. Bersama saya katakan 2, 3, New Heart. Sekali lagi 2, 3, New Heart. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yehezkiel untuk dilanjutkan kepada bangsa Israel. Waktu pesan ini datang, kondisi dan keadaan bangsa Israel sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang ada dalam pembuangan dari hadapan Tuhan. Mereka sedang dikalahkan oleh orang-orang Babel, mereka ditawan oleh orang-orang Babel dan Yerusalem dihancurkan. Waktu kondisi ini dialami oleh bangsa Israel, mereka doa berteriak minta tolong sama Tuhan. Doa teriak mereka kepada Tuhan sampai di telinga Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban kepada bangsa Israel. Kamu kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jujur waktu saya pelajari cerita ini, sepertinya jawaban Tuhan kepada bangsa Israel itu enggak nyambung Bapak Ibu Saudara. Loh mereka lagi teriak minta tolong, minta dipulihkan, minta dibebaskan, minta dikembalikan ke Yerusalem. Tapi tiba-tiba jawaban Tuhan, kamu kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kan kayaknya gak nyambung. Kayak Bapak Ibu Saudara datang pagi hari ini dengan banyak doa pergumulan kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang doa minta berkat dari Tuhan karena ada kebutuhan. Mungkin ada yang sedang berdoa minta kesembuhan karena ada sakit penyakit. Mungkin ada yang berdoa minta penghiburan karena ada duka cita. Mungkin ada yang doa bertalu-talu minta jodoh, minta keturunan gitu. Yang saudara bawa sampai pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Lalu tiba-tiba firman Tuhan datang kepada saudara. Kamu kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kan kayaknya gak nyambung saudara. Tapi apa yang Tuhan katakan, dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah berbicara kepada kita. Amin. Ternyata Bapak Ibu Saudara, hati ini menjadi pusat dari segala sesuatu di hidup kita. Apa alasannya Pak Yofi? Yuk kita lihat Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Ini yang menjadi alasan kenapa saya katakan hati itu menjadi pusat dari segala sesuatu di hidup kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan bagaimana Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara mau alami? Kehidupan bagaimana yang mau terpancar, terlihat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang luar biasa diberkati penuh sukacita damai sejahtera. Atau kehidupan yang penuh dengan masalah, kesusahan, tantangan, sakit, penyakit. Semuanya tergantung dari hatimu. Maka firman Tuhan katakan jaga hati, garis bawahi, dengan segala kewaspadaan. Ada banyak di antara kita jujur nggak jaga hati. Mengizinkan banyak perkara-perkara dalam dunia ini masuk dan mengotori hati kita. Bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari kita sendiri yang mengotori hati kita. Contoh, kita udah dikecewakan nih sama orang dalam bisnis, dalam usaha. Kita udah dirugikan.
dalam bisnis, dalam usaha, dikecewakan dalam hubungan suami, istri, keluarga, atau siapapun gitu saudara ya. Kita udah kesel, kita udah jengkel, kita udah emosi sama orang itu. Lalu tiba-tiba tanpa kita sadari kekesalan, kejengkelan, sakit hati itu kita masukin dalam hati, kita simpan. Jadi tiap kali ngelihat muka orang itu selalu ada sumpah serapah dalam diri kita. Biar mampus tuh orang, biar susah tuh orang hidupnya. 12 keturunan biar miskin dia. Sumpah serapah keluar. Tiap kali nama orang itu disebut dan kita dengar selalu bahasa tubuh kita. Selalu begitu. Kenapa? Hati kita kotor. Enggak kita jaga. Jujur kadang-kadang gara-gara masalah sepele aja. Karena kita nggak jaga hati jadi masalah besar. Betul apa betul saudara? Suami nih bilang sama istri, "Ma bikinin kopi." Bikinin. Pas diseruput kurang manis. Suami langsung bilang, "Lu udah kawin sama gue 10 tahun masih bego aja bikin kopi. Gue udah bilang kopi buat gue 2 sendok gulanya. Ini kok gak manis?" Istri dikatain bego gak terima. "Tadi gue kasih 2 sendok bego." "Ya tapi kenapa gak manis?" "Gue gak tahu bego." Selidik punya selidik, ini ibu biasa beli kopi mereknya A. Habis dia pergi ke Indomaret, merek A enggak ada, adanya merek B. Dia pikir sama, dibelilah gula merek B. Dia pikir sama manisnya, dikasih tetap 2 sendok. Tapi ternyata gula merek A sama gula merek B manisnya beda. Jadi waktu kok suami seruput kopi kurang manis. Kenapa sih enggak jaga hati suami? Kalau memang waktu diseruput kurang manis, tambahin sendiri kan bisa. Kenapa harus bego-begoin istri? Amin. Kenapa ibu-ibu yang amin? Mestinya yang amin bapak-bapak. Gara-gara hal sepele. Saya pernah pergi dengan teman saya naik mobil. Numpang saya mau, dia nyetir. Namanya di jalan kan kadang-kadang macet, betul? Namanya di jalan orang yang naik motor tuh suka nyelip dari depan, suka nyelip dari belakang, suka nyelip dari kiri, dari kanan gitu. Maaf yang kalau naik motor, saya juga masih suka naik motor kadang-kadang sudah. Kadang-kadang saya udah pepet mobil saya sama mobil yang di sebelah kanan. Biar gak ada motor yang nyelip dari kanan gitu. Tapi masih aja ada yang suka maksa gitu saudara. Nah, satu waktu ketika macet ada motor seliweran saudara. Ada satu motor lewat di kanan mobil teman saya. Entah stangnya atau spionnya nyenggol kaca spion mobil teman saya. Tuh bunyinya kenceng sampai bengkok gitu saudara. Dan dia gak ada perasaan bersalah, main jalan aja terus gak berhenti, gak angkat tangan, gak minta maaf. Main jalan aja terus saudara. Lalu tiba-tiba teman saya teriak, "Goblok, bego." Gue terkencang banget saudara, saya kaget. Saya lihat teman saya bilang ini, "Lu kalau mau maki-maki orang buka dulu kaca mobil lu. Keluarin pala lu setengah dari jendela baru lu maki-maki tuh orang. Ini lu maki-maki tuh orang gak buka jendela. Jadi seolah-olah kan yang bego gua. Karena gue yang di dalam mobil gitu. Lagian lu ngapain sih begitu? Coba tiba-tiba lu emosi lu naik secara mendadak, lu teriak kayak tadi, terus saraf lu pecah. Stroke lu. Yang susah siapa? Lu. Yang repot siapa? Gua. Mesti bawa lu ke rumah sakit. Jaga hatilah namanya di jalan. Tuh kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Jujur banyak di antara kita gak jaga hati. Padahal dari hati ini terpancar kehidupan. Haleluya. Yuk kita lihat lagi. Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Kalau kita pegang ayat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Maka kondisi hati seseorang bersih atau kotor kita bisa tahu dari perkataannya. Kalau orangnya tukang maki-maki mulutnya sudah. Sumpah serapah, kotor kata-katanya, kebun binatang terus yang keluar dari mulutnya sudah. Tukang ngomongin orang, tukang fitnah, tukang bohong, tukang menceritakan kesalahan orang kepada orang lain. Kita bisa tahu hati orang itu pasti kotor. Karena Alkitab yang bilang apa yang keluar dari mulut berasalnya dari hati.
Bagaimana dengan perkataan kita sampai pagi hari ini? Jujur banyak di antara kita nggak jaga hati. Kotor perkataannya. Jujur banyak di antara kita mengotori hati kita sendiri. Dengan menyimpan segala sesuatu. Kekecewaan kah, akar pahit kah, kedengkian kah, dendam kah. Kita simpenin terus sampai hari ini. Bagaimana mungkin bisa terpancar kehidupan seperti kehidupan yang kita doakan tiap hari. Tiap akhir tahun, tiap awal tahun kita berdoa biar tahun ini aku diberkati Tuhan. Doaku dijawab, hidupku luar biasa, dapat tender banyak, cuan gede, sehat, dapat jodoh, dapat keturunan. Kita doain terus. Tapi sampai hari ini gak pernah dapat. Kenapa? Kita berdoa dengan hati yang gak bersih di hadapan Tuhan. Kita melayani terus. Tapi melayani dengan hati yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin mau terpancar kehidupan? Mari kita bereskan hati, saudara. Supaya terpancar kehidupan yang luar biasa. Saya lupa pernah bersaksi gak di tempat ini. Saya pernah menyimpan kepahitan yang begitu pahit kepada papi saya sendiri. Pernah gak? Karena saya gak dianggap anak sama papi saya. Yang dianggap anak tuh koko saya 2. Kalau papi saya datang, yang dikasih uang jajan tuh koko saya 2. Nah sebagai anak saya pikirkan, saya deketin dong papi saya biar dapat jatah. Begitu deketin diusir, sana gak kamu, pergi gak kamu. Kaget saya, nangis saya. Mami saya lari, Yofi udah sini, nanti mami yang kasih sama kamu. Tiap kali koko saya dibeliin mainan gitu saudara. Saya deketin biar dapat, dibentak-bentak. Tiap koko saya mau diajak pergi makan di restoran, saya mau ikut tuh, dibentak dan diusir. Jadi dari kecil sampai gede, saya merasakan perbedaan begitu pahit hidup saya saudara, sama papi saya. Sampai saya berangkat sekolah Alkitab tuh kepahitan ada dalam hati saya. Selesai tingkat pertama saya berangkat ke Kalimantan. 2 tahun di Kalimantan. 1 tahun sebagai pengerja di satu gereja. 1 tahun berikut saya jadi gembala sidang di pedalaman Kalimantan. Tetap saya simpan tuh kepahitan dalam hati saya. Selesai 2 tahun di Kalimantan saya balik ke sekolah Alkitab Cianjur. Ambil tingkat 2. Saya simpan tuh kepahitan. Bayangin saudara. Sampai Tuhan pakai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Selesai dia ngajar kami. Diajak kami siswa-siswi berdoa. Menyembah Tuhan. Lagi berdoa menyembah Tuhan. Tiba-tiba nih hamba Tuhan bilang gini. Tuhan bicara kepada saya bahwa di antara siswa dan siswi ada yang sedang mengandung kepahitan dalam hidupnya. Tuhan suruh lahirkan, keluarkan malam hari ini. Siswa-siswi yang punya kepahitan maju ke depan. Saya duduk paling belakang. Saudara. Saya buka mata, saya lihat beberapa siswi maju ke depan nangis-nangis. Siswa juga. Saya bilang bukan saya Tuhan. Saya pikir nih hamba Tuhan langsung doain. Dia gak doa saudara. Diajak terus kita menyembah. 5 menit selesai menyembah dia bilang lagi. Tuhan bilang masih ada. Yang sedang mengandung kepahitan. Tuhan masih tunggu. Yang punya kepahitan maju ke depan. Saya di belakang buka mata lagi. Ada beberapa lagi siswi maju ke depan. Siswa maju ke depan. Dan saya bilang bukan saya Tuhan. Udah 2 kali dipanggil. Yang nangis di depan udah lebih banyak dari yang duduk. Otak saya bilang begini. Doa dong nih pendeta. Lama banget sih gak doa-doa. Doain dong, udah nangis-nangis, udah jerit-jerit gitu. Doain dong, lama banget. Sampai saya diem gitu, cuman amin. Haleluya, amin. Tiba-tiba saya mendengar suara guru saya udah mendekat ke saya. Saudara. Kenapa nih suara makin dekat ke saya nih? Saya buka mata sedikit, saya lihat benar kakinya lagi menuju ke arah saya. Saudara. Ternyata dia jalan di tengah-tengah menuju ke belakang. Saudara. Sampai dia berdiri di sebelah saya, dia bilang gini, Tuhan bilang masih ada 1 orang lagi yang sedang mengandung kepahitan dalam hidupnya dan belum mau melahirkan malam hari ini. Terus dia bilang, apa perlu Tuhan yang bedah malam hari ini? Waktu tuh pendeta ngomong gitu, nggak tahan Yofi, Bapak Ibu Saudara. Saya berdiri, saya lari ke depan dan saya nangis paling kenceng di depan. Dan saudara tahu waktu saya berdiri, lari dari belakang ke depan, saya tidak melihat seorang pun di antara teman saya yang berdiri. Cuman saya sendiri, tepat seperti kata Tuhan kepada hamba Tuhan ini. Masih ada 1 orang lagi. Dan ternyata Tuhan tunggu saya. Di depan saya nangis. Waktu didoain saudara. Saya bilang Tuhan saya lepaskan pengampunan kepada papi saya. Apa yang sudah dia buat selama ini dalam hidup saya. Saya ampuni Tuhan, saya maafkan dalam nama Yesus. Dan saya juga minta ampun Tuhan. Sudah menjadi hamba Tuhan tapi saya menyimpan kepahitan dalam hati saya. Ampuni saya. Saya tumpang tangan dan selesai didoakan ada 1 beban berat yang terlepas dalam hidup saya. Dan sejak itu saudara, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kepercayaan Tuhan, hikmat Tuhan bertambah-tambah terus dalam hidup saya sampai hari ini.
Oh Bapak Ibu Saudara, saya terlalu bodoh menyimpan kepahitan dalam hidup saya, menyimpan sampah dalam hidup saya, sehingga doa-doa saya nggak pernah didengar sama Tuhan. Tidak pernah terpancar kehidupan yang luar biasa seperti yang saya rindukan. Kenapa? Saya berdoa dengan hati yang nggak bersih di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang menyimpan sesuatu yang hanya menjadi sampah dalam hidupmu, beresin di hadapan Tuhan. Buat apa? Tidak akan membuat hidupmu terpancar. Mari kita berkata seperti Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Amin. Kenapa Paulus ngomong begitu? Karena yang di depan jauh lebih penting dari yang di belakang. Di depan kita ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Mari kita pentingkan yang di depan dengan melupakan yang di belakang. Yang di belakang kita, yang sudah terjadi, apapun situasi dan kondisinya nggak bisa diulang lagi. Gak bisa dirubah. Amin. Tapi bagaimana nih kita mau jalani hari-hari kehidupan yang luar biasa diberkati, mukjizat lepas mukjizat atau enggak, tergantung dari hati kita. Saudara. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Hati menjadi pusat dari segala sesuatu. Saudara. Kita lihat lagi satu ayat. Amsal 17 ayat 22. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang hati lagi. Saudara. Saya udah doa minta ampun sama Tuhan. Kenapa ayat ini saya sebut kalau saya lagi mendoakan orang sakit di rumah sakit. Setelah saya doakan orang sakit di rumah sakit, saya bilang, Pak, Bu, ingat firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi biar sakit tetap gembira ya, tetap bersuka cita ya, itu obat yang manjur. Saya udah doa minta ampun sama Tuhan. Saya berpikir begini, dia udah sakit kena penyakit. Dia udah masuk rumah sakit. Ditambah lagi dengan tagihan rumah sakit. Karena dia gak punya BPJS dan asuransi. Gimana orang seperti ini bisa gembira? Gak mungkin. Kalaupun dia gembira, itu cuman kamuflase di hadapan Tuhan. Karena seharusnya gembira itu tiap hari. Amin. Kalau kita gembira, kalau kita bersuka cita tiap hari, kita seperti sedang meminum sebuah obat yang manjur, yang akan memberikan tubuh kita menjadi sehat. Hati yang gembira, saudara. Ayo gembira itu harus tiap hari. Maka balik lagi ke firman Tuhan dalam Amsal, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau ada orang ngomongin kita di belakang kita, yang kalau kita dengerin omongannya hanya akan merusak sukacita dan kegembiraan dalam hati kita, nggak usah didengar. Biarin aja. Kalau ada sesuatu peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi dalam hidup kita, yang hanya membuat sukacita kita hilang, cuekin aja, nggak usah dilihat, nggak usah dipeduliin. Bilang daripada sukacita gue hilang, mendingan gue biarin. Amin. Karena kita berusaha menjaga hati kita. Sukacita kita jangan sampai hilang. Ada banyak hal yang tidak terduga yang sering kali terjadi sewaktu-waktu dalam hidup kita. Yang hanya akan mencuri sukacita dan kegembiraan dalam hati kita. Sehingga hati kita tidak lagi bersukacita. Sehingga sakit penyakit datang dalam hidup kita. Boleh multimedia slide kedua kita lihat. Ada gambar yang saya temukan saudara. Tentang fungsi hati. Lihat, hati itu merupakan tempat simpanan tenaga, vitamin, dan mineral. Hati itu menghasilkan hormon yang baik. Hati itu baik untuk sistem imun tubuh dan melindungi daripada serangan penyakit. Hati itu mengekalkan tenaga dan menyeimbangkan kolesterol dalam badan. Hati itu memudahkan sistem penghadaman. Hati itu menghasilkan protein. Hati itu sebagai detoks. Hati itu memusnahkan bahan toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kalau hati kita sehat saudara, maka semua hal yang dibutuhkan oleh tubuh bisa dihasilkan oleh hati. Tapi bagaimana kalau hati kita kotor, bagaimana kalau hati kita keras, terjadi pengerasan hati. Maka semua hal yang dibutuhkan untuk kesehatan dalam tubuh tidak bisa dihasilkan oleh hati.
Jauh sebelum ilmu kedokteran menemukan hal ini, Alkitab kita udah bilang duluan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kamu kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dan menjauhkan dalam hidupmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang lembut. Keren firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi seolah-olah Tuhan sedang berkata kepada bangsa Israel, kamu mau aku tolong, kamu mau aku pulihkan, kamu mau aku bebaskan, kamu mau aku kembalikan ke Yerusalem, beresin hatimu. Seolah-olah Tuhan berkata seperti itu melalui Nabi Hezkiel. Dan kalau firman Tuhan ini kita terima pagi hari ini, seolah-olah juga Tuhan akan berkata kepada saudara, mau diberkati Tuhan? Mau ditolong oleh Tuhan? Mau usaha dipulihkan? Mau dapat jodoh, mau dapat keturunan, beresin hati. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Mari kita jaga hati kita sedemikian rupa. Ini hal pertama yang menjadi pesan Tuhan. Yang kedua saudara, selain hati apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Kamu kuberikan roh yang baru. Roh ini erat hubungannya dengan Tuhan. Amin. Allah itu roh. Itu sebabnya barang siapa ingin menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Waktu itu bangsa Israel nggak peduli sama Tuhan. Mereka hidup seenak diri mereka kepada Tuhan. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Maka Tuhan buang mereka dari hadapan Tuhan. Waktu orang Babel menyerang mereka, Tuhan biarin bangsa Israel. Waktu mereka ditawan, Tuhan biarin. Waktu Yerusalem dihancurkan, Tuhan biarin saudara. Mereka menangis karena Yerusalem dihancurkan. Dan sampai hari ini bangsa Israel tetap menangis saudara. Karena sampai hari ini bangsa Israel belum berhasil membangun bait Allah kembali. Siapa yang sudah pernah pergi ke Israel? Mana? Ada. Yang rindu mau pergi ke Israel? Ya rindu aja gak punya. Kalau kita ke sana, nanti bulan November saya ke sana kalau Tuhan izinkan. Kalau kita ke sana ada tembok ratapan, saudara. Sampai hari ini orang-orang Yahudi masih meratap di tembok itu, saudara. Berdoa menangis, kenapa? Mereka belum berhasil membangun bait Allah. Sekalipun tembok Yerusalem udah berhasil mereka bangun, tapi mereka belum berhasil membangun bait Allah. Itu sebabnya mereka terus menangis, kapan Tuhan tolong. Karena lokasi tempat mereka akan bangun bait Allah, ada tempat yang lain, saudara. Yang kalau itu dihancurkan maka terjadi perang dunia ketiga, saudara. Maka mereka menatap menangis. Tuhan biarin mereka dikalahkan oleh orang Babel. Karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka enggak peduli sama Tuhan. Maka hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, yuk tahun ini kita makin baik yuk sama Tuhan. Dari minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, yuk kita makin baik yuk Pak Bu sama Tuhan. Jangan ke gereja tergantung mood kita. Lu kenapa minggu kemarin gak ke gereja? Gue lagi gak mood. Lu kok gak pelayanan minggu lalu? Kemana lu? Gue lagi gak mood. Aduh. Saudara pikir Tuhan selalu mood ngelihat kelakuan kita. Kadang-kadang Tuhan juga gak mood loh ngelihat kelakuan kita. Tapi itu baiknya Tuhan. Alkitab yang kasih tahu di saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia loh. Kasih dan kebaikannya tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya kalau udah hari Minggu saya mau masuk pelayanan, berangkat pelayanan dari rumah saudara. Saya selalu bilang sama Tuhan sebelum jalan mobil. Terima kasih Tuhan buat hari ini sertai aku. Terima kasih Tuhan aku bisa melayani Tuhan. Ada begitu banyak pendeta kepengen khotbah tapi nggak ada tempat untuk dia khotbah. Tapi saya masih punya tempat untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Thank you Tuhan. Dan itu yang membuat saya selalu berlutut dulu sebelum naik ke sini. Thank you sama Tuhan dan minta hikmat Tuhan dan terutama minta kekudusan dari Tuhan. Tuhan saya banyak salah, tapi kuduskan saya, layakkan saya naik ke mimbar Tuhan yang kudus nih. Dan sembunyikan aku di belakang salib biar Tuhan yang nampak. Siapa saya kalau bukan Tuhan? Pak Bu, siapa kita kalau bukan Tuhan? Natal tahun lalu kita lewati dengan luar biasa, sementara banyak orang tidak diizinkan Tuhan melewati Christmas tahun lalu. Desember tahun lalu saya ditelepon sama keluarga saya, Yov ada apa sih dengan Desember tahun ini, tahun 2024? Ada apa emang gak ada apa-apa? Emang kenapa? Temen gue 5 mati Yop di bulan Desember. Kenapa ya Yop? Ya gue gak tahu. Ada satu keluarga gue kenal Yop. Lagi liburan ke Bali. Istri sama anak lagi main di laut kayak keseret ombak. Suaminya lompat nolongin istri sama anak. Istri sama anak selamat. Suaminya yang meninggal. Lagi liburan.
Tanggal 22 Desember saya ditelepon teman saya. Yang dulu sama-sama satu gereja. Udah dapat kabar apa? Dari ibu ini, oh ya kenapa tuh ibu? Dipanggil Tuhan, Pak Yofi. Hah, kaget, nggak pernah sakit. Nggak sakit Pak Yofi, lagi liburan di Bali. Lagi nengokin cucunya yang kerja di Bali yang belum sempat dia tengok. Jadi dia punya kesempatan, dia liburan ke Bali. Sampai di Bali dia lihat cucunya sakit amandelnya. Lagi radang, dia ajak ke apotik beli obat. Sampai di apotik jatuh, panggil Yesus 2 kali, berangkat. Saya nangis saudara karena ibu ini cinta Tuhan banget saudara. Dan sangat peduli dengan pekerjaan Tuhan. Sangat peduli dengan hamba Tuhan di Bogor saudara. Kalau saya pelayanan di Bogor, dia gak pernah izinin saya pulang ke Jakarta sebelum makan di restoran dia. Selalu dia paksa, Bu jangan, udah gak usah next time ya. Gak bisa Pak, makan dulu di restoran saya. Habis makan langsung pulang silakan, gak apa-apa. Yang penting makan dulu. Gak boleh hamba Tuhan melayani di gereja saya di Bogor pulang dalam keadaan lapar, gak boleh. Aduh, nangis ya. Tapi Christmas tahun lalu kita lewatin. 1 Januari tahun baru kita nikmatin. 2 kali tahun baru sama tahun baru Imlek kita lewatin juga. Cap Gomeh kita lewatin juga, kita nikmatin. Saudara. Betul? Bulan Ramadan juga kita nikmatin. Dimana tiap sore kita selalu beli takjil. Saya paling demen kalau udah masuk bulan Ramadan saudara. Karena di bulan Ramadan lontong isi oncom keluar di mana-mana saudara. Dan saya paling suka lontong yang isinya oncom. Pasti tiap sore saya beli, saudara. Idul Fitri juga kita nikmatin. Di mana kita ikut liburan, saudara. Siapa yang keluar kota waktu libur panjang? Angkat tangan. Siapa yang ada di Bekasi doang? Angkat tangan. Siapa yang gak keluar dari harapan ini? Lihat kita lewatin, saudara. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nanti minggu depan kita masuk nih. Di mana ada pengorbanan Yesus dan ada Paskah, ada libur lagi. Siapa kalau bukan Tuhan? Maka enggak pantas kalau kita masih suka ogah-ogahan sama Tuhan. Enggak pantas kita kalau kita masih suka hitung-hitungan sama Tuhan. Enggak pantas kita kalau kita masih enggak peduli sama Tuhan. Enggak pantas kalau pengiringan kita dari tahun ke tahun enggak ada perubahan. Kesetiaan kita enggak ada bertambahnya, ketaatan kita enggak ada bertambahnya, pengorbanan kita enggak ada bertambahnya, enggak pantas. Karena Tuhan selalu baik dan terlalu baik dalam setiap kehidupan kita. Hari roh kita kembali kepada Tuhan. Saudara. Dan ini yang Tuhan katakan. Untuk bisa dipulihkan, untuk bisa kembali ke Yerusalem. Beresin hati dan rohmu harus kembali kepadaku. 2 perkara ini yang harus terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ketika mereka lakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yehezkiel. Terjadi perubahan luar biasa. Tuhan kembali merangkul dan memeluk bangsa Israel. Membebaskan mereka dari orang-orang Babel. Dan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Maka Tuhan yang sama juga akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tahu kondisi setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan tahu isi hatimu yang paling dalam. Tuhan tahu pikiranmu. Tuhan tahu apa saja yang kau lakukan untuk mengubahkan hidupmu. Tuhan tahu. Tapi beresin dulu hati, bersih-bersih hati. Dan kita kembali lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Sama dia gak usah hitung-hitungan deh. Gedor Tuhan lewat kesetiaan kita. Gedor hati Tuhan lewat ketaatan kita. Gedor hati Tuhan lewat pelayanan kita. Gedor hati Tuhan lewat pengorbanan. Gedor hati Tuhan lewat doa-doa kita dan penyembahan kita. Maka Tuhan hatinya akan berubah lewat apa yang kita kerjakan. Amin. Kita gak bisa lupa dengan Hana yang menggedor Tuhan dengan doa pujian penyembahannya. Minta anak, minta anak, minta anak. Alkitab udah bilang Tuhan menutup kandungan Hana. Kalau Tuhan yang tutup gak ada yang bisa buka loh. Kalau Tuhan buka gak ada yang bisa tutup. Berbagai macam cara sudah dilakukan. Gak bisa karena Tuhan yang tutup. Tapi Hana gak berhenti berdoa. Dia bertalu-talu sama Tuhan. Dia gak pusingin yang lain. Dia jaga hati. Sekalipun ada banyak orang yang menganggap dia rendah. Dia gak pusing. Dan hati Tuhan berubah. Ujung-ujungnya dia melahirkan seorang anak. Kok bisa? Berarti siapa yang buka kandungan Hana? Tuhan. Kenapa dibuka? Digedor sama doa. 2 hal ini harus ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah salah berbicara dalam setiap hidup kita. Saudara dan saya tahu bersama dengan Tuhan apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya berlimpah-limpah. Haleluya.
rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Katakan seluruh hidupku Tuhan. Amin. Seluruh hidupku memujimu, memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, amin. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lagi katakan dengan kesungguhan hati kita, inilah rinduku, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Amin, haleluya. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan kepada Dia, ku berikan hatiku. Amin. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, yes, amen, dan jiwaku, haleluya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Bagian Tuhan menyampaikan isi hatimu sudah dilaksanakan. Dan sekarang bagian kami, supaya ketika kami pulang tinggalkan tempat ini, kami melakukan firman-Mu. Maka apa yang Kau lakukan kepada bangsa Israel, Engkau tolong, Engkau pulihkan, Engkau bebaskan mereka, terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu melepaskan berkat dalam nama Yesus bagi setiap kami semua yang hadir di tempat ini. Segala yang terbaik dari Tuhan datang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan pelayanan hamba-Mu, jadi berkat bagi umat-Mu, dan biarlah pada akhirnya segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.